Papa kan punya teman yang mobilnya keren. Dia seorang pejabat tinggi. Oh, ingat. Sekarang ada di mana? Berham pernah diajak jalan-jalan naik mobilnya. Gus, teman Papa saat ini ada di penjara karena korupsi, menyalahgunakan jabatannya. Kenapa bisa begitu, Pak? Alkitab mengatakan bahwa barang siapa yang cinta Tuhan, mau menjalankan perintahnya, serta tidak mau dinajiskan oleh hal-hal yang melawan Tuhan, mereka tidak akan dibuang, bahkan hidup mereka akan diberkati karena memuliakan Tuhan. Berham mau cinta Tuhan dimulai dari dengarkan firman-Nya, yang masih melanjutkan perumpamaan kemarin, bahwa sebenarnya orang percaya adalah orang kaya yang sesungguhnya. Yuk anak-anak, dengar penjelasan guru siapa yang duduk di pangkuan Abraham. Halo anak-anakku yang baik. Kalian sudah siap untuk mendengarkan sabda Tuhan melalui saat teduh BDKA pada hari ini? Topik kita adalah Lazarus di pangkuan Abraham, diambil dari Lukas 16 ayat 22 hingga 26. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, kiranya Engkau mengaruniakan kami kuat kuasa-Mu untuk mengerti firman-Mu. Sebelum kami membacanya, mohon pertolongan Roh Kudus menolong kami untuk menjalankan firman Tuhan nantinya. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, kita sudah mendengar pada hari sebelumnya kisah tentang seorang Lazarus, ya, yang miskin, yang sakit, tubuhnya penuh dengan borok, ya, bajunya kumuh, tetapi dia bahagia, dia bersukacita karena dia di dalam Allah, ya. Nah, kisah tentang Lazarus ini tidak berhenti sampai di situ saja ternyata anak-anak, ya. Karena ternyata terjadi sesuatu hal yang membuat Lazarus kemudian meninggal dunia, ya. Nah, di saat yang bersamaan, orang kaya yang tadi Bapak sudah sebutkan juga meninggal dunia. Kedua-duanya harus mengalami nasib yang menyedihkan, dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Lazarus ketika meninggal, di dalam kisah perumpamaan yang ditunjukkan tadi, kemudian diceritakan Lazarus ternyata duduk di pangkuan Bapak Abraham. Ya, kalian tahu siapa Abraham? Abraham adalah bapak orang beriman, ya. Karena iman Lazarus, maka dia mendapatkan hak istimewa dengan duduk di pangkuan Bapak Abraham. Nah, anak-anak, ini menunjukkan bahwa Lazarus itu adalah orang pilihan Allah, ya. Di mana imannya itu pada waktu dia hidup diperhitungkan oleh Allah, dilihat oleh Allah sebagai alasan dia mendapatkan tempat untuk duduk di pangkuan Abraham. Sekalipun kita tahu bahwa Lazarus ini selama hidupnya nggak pernah senang, hidupnya selalu susah, miskin. Tetapi alangkah bahagianya dia ketika di surga kelak, ya, ketika kematian datang dan dia harus menghadap kepada Sang Pencipta dan dia kemudian melihat keadaan dirinya, ia duduk di pangkuan Abraham, maka di situ Lazarus menikmati persekutuan dengan Abraham. Lazarus juga menikmati persekutuan dengan Allah Bapa, ya. Tetapi sebaliknya terjadi dengan orang kaya. Orang kaya yang disebutkan selama di dalam dunia, ia sehat, ia kuat, ia hidupnya berfoya-foya, ya, tidak pernah mengalami penderitaan, tetapi kemudian ternyata posisinya tidak sama seperti
Lazarus yang tadi anak-anakku ya. Ternyata dia di tempat yang lain, di tempat yang gelap, di tempat yang membuat dia tersiksa, tempat di mana dia sengsara, yakni di alam maut atau yang bisa disebut juga dengan neraka. Ya, anak-anak, ternyata orang kaya tadi tidak pernah percaya kepada Tuhan selama hidupnya, maka dia ditempatkan di tempat yang gelap, yang dalam, di api neraka. Sementara Lazarus yang hidupnya tidak pernah enak selama hidup, kemudian setelah dia mati mendapatkan tempat yang maha enak, yang kekal, ya, duduk di pangkuan Abraham. Lalu kemudian si orang kaya itu kemudian melihat ke atas, lalu dia berkata kepada Bapak Abraham, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Wow. Kalau kita lihat keadaan orang kaya itu memang sangat menyedihkan ya. Karena dia menderita kesakitan di dalam satu nyala api, di dalam hukuman maut yang akan diterimanya di keabadian. Tetapi ya itu salahnya dia sendiri, karena selama dia hidup dia tidak pernah mau percaya kepada Allah yang bisa menyelamatkannya. Dia hanya berpikir hidupnya senang selama beberapa tahun hidup, berpuluh-puluh tahun. Tetapi ketika nanti sudah dipanggil Tuhan kembali kepada pencipta, dia tidak pernah memikirkannya. Nah, anak-anak, Bapak Abraham yang mendengar seruan dari orang kaya tadi menolak permintaan orang kaya itu. Bapak Abraham mengatakan, terbentang jarak yang jauh, jurang yang sangat tak terseberangi antara engkau dan kami di sini. Itulah yang dikatakan oleh Bapak Abraham. Ya, antara surga dan neraka. Nah, inilah yang kita lihat bahwa Tuhan Yesus memberikan ilustrasi ini sebagai peringatan bagi semua orang. Anak-anakku, bahwa penghakiman Allah akan datang kepada semua orang. Pada orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, ya. Bangsa-bangsa apapun, semuanya satu saat akan dihakimi. Kita hidup di dalam dunia sementara. Kita bisa saja kita sukses, posisi baik, tetapi belum tentu kita masuk surga kalau kita tidak percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Maka penghakiman Allah pasti akan datang, ya. Allah melihat, ya. Allah melihat loh, apakah kita punya iman atau tidak. Kalau kita tidak punya iman dan Allah mau memberikan itu kepada kita, tetapi kita menolaknya dan ternyata kita bukan orang pilihan Allah, kita harus menerima keadaan kita akan menempati jurang yang dalam seperti orang kaya itu. Tetapi kalau anak-anak engkau punya iman kepada Yesus, maka percayalah, walaupun mungkin hidupmu sekarang susah, kamu hidup dari keluarga pas-pasan, kamu harus belajar yang rajin, kamu harus bekerja yang rajin supaya bisa sukses. Tetapi nanti kalau kamu percaya Tuhan Yesus, maka kamu akan menerima kebahagiaan yang kekal yang selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus. Karena engkau akan duduk di pangkuan Abraham, bahkan di pangkuan dari Bapa di surga. Karena itu, mari dari sekarang kuatkan imanmu, percayalah kepada Yesus, jangan lari dari panggilan Yesus, datang ke gereja, beribadah, dan melayani Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami datang kepadamu, terpujilah Engkau yang mengaruniakan kepada kami iman, biarlah kami boleh tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus,
bukan mengutamakan hidup di dalam dunia ini, kesenangan di dalam dunia, tetapi kesenangan bersama dengan Tuhan di surga. Kami sudah berdoa demi nama Yesus. Amin. Anak-anak, kita mendapat peringatan bahwa adalah penting bagi orang kaya maupun orang miskin untuk menyiapkan diri menghadapi kematian. Benarlah peribahasa yang mengatakan, kematian memang mempersatukan tongkat kerajaan dan peralatan kebun. BRH mau pilih seperti Lazarus yang diberikan penghormatan buat jiwanya dan disertai iring-iringan malaikat untuk membawa jiwanya ke rumah kerinduan di sorga. Memang Lazarus diantar ke pangkuan Abraham, bapak orang beriman. Seorang bapa yang lembut, yang menyegarkan orang kudus yang baru saja terlepas dari kesedihan serta keletihan dunia ini. Tapi, apakah berarti orang kaya pasti masuk neraka dan orang miskin masuk surga? Tentu maksudnya adalah orang yang dikaruniai banyak harta benda harus tetap bertindak sebagai orang miskin yang menggunakan hartanya buat kemuliaan Allah selama hidup di dunia ini. Yuk kita lanjutkan petualangan di kerajaan Allah dengan pedoman dari Injilnya yang besok sampai pada Lukas pasal 16 ayat 27 sampai dengan 31. Shalom.